Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alamul Quran. Khalaqal insana lamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, setelah kemarin kita bercerita mulai dari Abu Bakar ya sampai kisahnya Sahabiyah, dan insyaallah di cerita weekend kali ini kita akan belajar lagi ya bagaimana sejarah mencatat perjuangan para Sahabiyah ataupun para sahabat. Kita akan fokus seperti biasa, kita akan fokus hanya di satu cerita saja dan kita akan ambil hikmahnya sama-sama ya. Dan langsung aja kita masuk ke kisahnya. Insyaallah di video kali ini atau di cerita weekend kali ini kita akan bercerita tentang Sumayyah. Siapa itu Sumayyah? Langsung aja kita masuk ke ceritanya. Oke. Awal mula cerita ini kita bercerita soal tentang Yasir ya. Yasir ini adalah pendatang ya, yang datang ke Makkah untuk mencari saudaranya ya. Sampai akhirnya dia dicari saudaranya, dicari di Mekah, sampai akhirnya dia bertemu dengan Bani Makhzum. Bani Makhzum ini adalah satu suku yang juga ya kenal dengan Abu Jahal, dan Bani Makhzum ini juga menyembah berhala ya. Jadi Yasir ini datang dari jauh, kemudian masuk ke Mekah untuk mencari saudaranya, sampai akhirnya dia bertemu dengan Bani Makhzum, lalu bekerja untuk Bani Makhzum. Jadi menjadi pegawainya dari Bani Makhzum ya. Lalu karena saking dekatnya nih Yasir ya, dengan Bani Makhzum, akhirnya dinikahkanlah Bani Makhzum dengan orang yang juga bekerja di Bani Makhzum, yaitu Sumayyah. Ya, jadi Yasir datang dari jauh untuk datang ke Mekah untuk mencari saudaranya, tapi nggak ketemu juga. Bertemulah dia sama dengan Bani Makhzum, lalu meminta pekerjaan ke Bani Makhzum, dan dilindungilah nih Yasir oleh Bani Makhzum. Dan Bani Makhzum adalah suku yang juga cukup terkenal di Mekah waktu itu, dan mereka mayoritas menyembah berhala. Lalu sampai akhirnya dinikahkanlah Yasir ke pekerjaannya, yaitu Sumayyah ya, perempuan yang akan menjadi latar belakang kita bercerita soal ini, atau ya pemeran utamanya lah di cerita weekend kali ini. Oke, akhirnya menikahlah Yasir dan Sumayyah. Akhirnya menikah sampai akhirnya masuklah risalah Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini Sumayyah, jadi Yasir udah datang ke Bani Makhzum, kemudian menikah dengan Sumayyah, lalu mempunyai anak yang bernama Ammar. Ya, siapa namanya? Ammar. Ya, yang bernama Ammar. Dan Ammar ini sudah masuk usia dewasa. Ya sudah masuk dewasa lah, sudah mengenal ya mana yang baik dan mana yang buruk. Lalu setelah itu ya datanglah risalah Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Sampai akhirnya Rasulullah pun bersama Abu Bakar menyebarkan tentang agama Islam, sampai didengar oleh telinganya Ammar. Ammar tadi siapa? Anaknya Sumayyah dan Yasir, dari pernikahannya Sumayyah dan Yasir. Sampai Ammar akhirnya mendengar ke telinganya bahwa ada agama yang bernama Islam di Makkah yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Ammar pun masuk Islam. Akhirnya bercerita apa itu Islam, lalu belajar apa itu Islam bersama Rasulullah dan para sahabat waktu itu. Sampai akhirnya Ammar pun sudah mendengar banyak tentang Islam. Dengan tekad yang sangat kuat, Ammar pun pulang pamit bersama dengan Rasulullah, lalu pulang ke rumahnya dengan tekad ingin mendakwahi ayah dan ibunya. Ini adalah pribadi anak yang luar biasa. Kenapa? Dari sini kita belajar bahwasanya kita pun seorang anak juga perlu untuk menasihati orang tua kita. Ya. Jadi Ammar ini menasihati orang tuanya untuk mengajak orang tuanya untuk masuk kepada Islam. Sampai akhirnya dia masuk ke dalam rumahnya, disampaikanlah tentang Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Wahai ayah, wahai bunda, ada agama ini sangat benar.
yang dibawa oleh Allah dan Rasulnya melalui Muhammad Rasulullah SAW. Apa itu agama? Itu adalah Islam. Sampai akhirnya Sumayyah dan Yasir suaminya pun masuk Islam. Lalu belajarlah mereka tentang Islam bersama Rasulullah SAW. Lalu Bani Makhzum atau orang yang melindungi Yasir dan keluarganya Sumayyah dan Ammar, ya, itu mendengar soal keislaman karena Bani Makhzum, orang-orang Quraisy waktu itu sangat membenci agama yang dibawa oleh Muhammad, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, oleh Rasulullah SAW. Lalu sampai ke telinganya Bani Makhzum bahwa karyawannya, ya, itu memeluk agamanya orang yang paling dibenci oleh Bani Makhzum, ya, yaitu Rasulullah SAW. Masuk Islam nih ternyata nih, kedengaran lah sampai ke telinganya Bani Makhzum. Lalu akhirnya Abu Jahal nih orang yang sangat jahat ya di zamannya Rasulullah SAW. Jadi sampai akhirnya Abu Jahal pun menginstruksikan ke seluruh suku Quraisy yang berada di Mekah yang menyembah berhala, sampaikanlah ke bahwasanya Abu Jahal menyampaikan ke para suku yang ada di Mekah waktu itu, siapapun yang di sukunya itu memeluk agama Muhammad maka siksa dia. Siapapun yang di sukunya memeluk agama Islam atau memeluk agama Muhammad, agama yang dibawa Muhammad, maka siksalah dia. Sampai akhirnya Sumayyah ya dan Yasir dan Ammar yang selama ini memeluk Islam diam-diam, sholat diam-diam, bahkan sholat di gua-gua, di rumah-rumah yang memang itu nggak ada orang dia tahu. Sampai akhirnya terdengarlah ke Bani Makhzum, ke telinganya Abu Jahal, bahwa Sumayyah, Yasir dan Ammar satu keluarga masuk Islam. Satu keluarga masuk Islam. Lalu kira-kira apa yang dilakukan Bani Makhzum dan Abu Jahal? Abu Jahal dan Bani Makhzum tidak tinggal diam. Seketika itu juga di pagi harinya Bani Makhzum dan Abu Jahal datang ke rumahnya Ammar, datang ke rumahnya Yasir, datang ke rumahnya Sumayyah, didobrak pintunya, lalu diseret satu keluarga ke tengah padang pasir. Ya, diseret nih satu keluarga ke tengah padang pasir. Lalu saat diseret ke tengah padang pasir ini, teman-teman mohon diimajinasikan di kepala teman-teman, diseret ke tengah padang pasir satu keluarga, dan orang Quraisy waktu itu Bani Makhzum sudah mengetahui mana spot padang pasir yang paling panas di antara yang lainnya. Ya, jadi padang pasir itu kalau misalnya kita tahu ya, padang pasir itu sangat panas ya. Bahkan teman-teman kalau misalnya tahu ada metode memasak kambing guling itu ditaruh dikubur di padang pasir saking panasnya. Lalu satu keluarga ini Ammar, Yasir, lalu ibunya Sumayyah dibawa ke padang pasir dengan kondisi diikat kedua tangannya lalu kedua kakinya. Jadi diikat terpisah, yang ini ke kanan, yang ini ke kiri, yang kaki kanan ke sana, yang kaki kiri ke sana. Jadi sampai betul-betul terikat tuh. Diikat pun ditarik oleh 4 orang. Jadi masing-masing ditarik tuh. Dan ditarik dengan sangat kencang. Lalu ditempelkan, dibuka bajunya, ya. Sebagian riwayat mengatakan bahwasanya kondisi Sumayyah itu sedang hamil. Ya, kondisi Sumayyah sedang hamil. Lalu akhirnya ditempelkanlah badannya, dibuka bajunya Ammar, dibuka bajunya Yasir, dan ditempelkan ke padang pasir. Jadi sangat panas. Ya, jadi ini teman-teman luar biasa ya perjuangan para sahabat, para sahabiyah. Dibanding kita yang sekarang memeluk agama Islam itu sangat mudah sekali. Tapi dulu perjuangan para sahabat, perjuangan para sahabiyah untuk memeluk agama Islam itu Masya Allah, perjuangannya sangat berat sekali. Ya, semoga Allah jaga mereka dan semoga Allah jadikan kita bagian dari semoga di surga kita di bagian dari para sahabat. Kita dikumpulkan, dimajeliskan bersama para sahabat maupun sahabiyah. Lalu sampai akhirnya udah nih. Bukan hanya ditempelkan ya badannya, tapi sebagian asar mengatakan bahwasanya seluruh Bani Makhzum jadi diseret rame-rame, lalu dipukulin, diinjak perutnya, diinjak wajahnya, bahkan badannya itu diiris-iris dengan pisau, dengan kondisi Sumayyah sedang hamil. Ya, dengan kondisi Sumayyah sedang hamil. Lalu sampai akhirnya ya Bani Makhzum
Dan Abu Jahal itu mendatangkan api-api yang sangat panas, ya. Lalu dilelehkan tuh besi. Kan kita tahu ya kalau besi dileleh tuh masya Allah ya panasnya. Lalu didekatkan ke matanya Sumayyah, Ammar dan Yasir. Bahkan sebagian asar mengatakan matanya Sumayyah itu sampai buta. Jadi nggak ditempelkan itu besinya. Jadi besi yang panas didekatkan ke wajahnya sampai ke dekat matanya, sampai mata Sumayyah buta. Jadi sudah dibawa ke padang pasir, diinjak, dipukuli, disayat badannya dengan pisau, lalu didekatkan besi panas, besi meleleh di dekat matanya. Nggak ditempelkan tapi didekatkan. Sampai air-air yang berada di mata itu sampai mengering karena panas. Sampai akhirnya mata Sumayyah pun buta. Akhirnya sudah disiksa dari pagi sampai dengan siang hari. Setelah disiksa mereka pun pulang di waktu zuhur. Mereka pun pulang di siang hari dan akhirnya Nabi pun lewat. Rasulullah pun lewat melihat penyiksaan itu. Sampai akhirnya bertemulah Rasulullah bersama keluarga Yasir, Sumayyah dan Ammar. Lalu apa yang dikatakan Rasulullah SAW sambil mengusap kepalanya Ammar dan kepalanya Yasir, lalu didoakanlah mereka. Rasulullah bersabda, "Ya naru uni badan wa salaman ala Ammar kama kunta ala Ibrahim." Sesungguhnya ini adalah doa yang didoakan oleh Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh api yang panas. Jadikanlah api ini dingin, ya. Jadikanlah api dingin sebagaimana engkau dinginkan waktu itu di waktu zamannya Ibrahim. Rasulullah berdoa untuk mereka. Lalu Rasulullah pun mengatakan, sabarlah, karena insya Allah pahala kalian, hadiah kalian adalah pasti surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa yang dijawab Sumayyah? Yang dijawab Sumayyah adalah, demi Allah wahai Rasulullah, kami yakin Anda adalah utusan Allah dan kami yakin dengan agama ini dan kami tidak akan pernah tinggalkan agama ini. Luar biasa ya. Sumayyah seorang wanita dengan kondisi sedang hamil disiksa sedemikian rupa, gak tegar. Disiksa segitu rupa dengan tegar tetap menerima agama Muhammad. Lalu ya Abu Jahal melihat nih satu keluarga sedang berbicara dengan Nabi Muhammad SAW. Setelah dia lewat, setelah Rasulullah meninggalkan mereka, ditarik lagi ke padang pasir. Jadi baru selesai penyiksaan, ditarik lagi satu keluarga ke tengah padang pasir. Saat ditarik ke tengah padang pasir, diikat lagi keduanya, kedua tangannya, kedua kakinya, satu keluarga dihadap-hadapkan. Jadi Ammar melihat ibunya, ya, Yasir melihat istrinya, Yasir melihat anaknya, ibunya melihat anaknya saling disiksa satu sama lain karena hanya satu memegang agama Islam. Lalu akhirnya Abu Jahal pun geram nih karena mereka baru bertemu Nabi. Lalu apa yang dilakukan Abu Jahal kepada Sumayyah? Saat itu juga Abu Jahal memegang berhala yang kecil. Lalu dalam kondisi Sumayyah diikat tangan dan kakinya, ya, dengan kondisi di tengah padang pasir, Abu Jahal meminta, caci makilah Muhammad dan puji-puji berhala ini. Ya, caci makilah Muhammad dan puji-puji berhala ini. Apa yang dikatakan Sumayyah? Yang dikatakan Sumayyah adalah ahadun ahad, sama yang seperti yang dikatakan Bilal. Ahadun ahad, Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Esa. Lalu caci makilah Muhammad dan pujilah berhala ini, kata Abu Jahal. Lalu Sumayyah pun meludahi wajahnya Abu Jahal sampai akhirnya geram Abu Jahal. Lalu apa yang dilakukan Abu Jahal? Ini adalah titik poin yang akan menjadi pembahasan kita. Saat itu juga Abu Jahal, ya, ini kan di kondisi sedang rame-rame nih. Saat itu juga Abu Jahal mencari tombak yang dibawa oleh pengawalnya, lalu ditusukkan ke kemaluannya Sumayyah. Ya, lalu saat ditusukkan itu anaknya melihat, suaminya melihat, lalu merintih kesakitan ibunya. Ini Masya Allah ya. Kita melihat Islam sekarang, orang dengan mudahnya keluar dari agama Islam, lalu dengan mudahnya mencaci agama Islam. Tapi dulu perjuangan para sahabiah itu sebegininya. Ya, apa kita nggak malu nih dengan kondisi yang dihadapi oleh para sahabat dan sahabiah untuk memperjuangkan agama ini? Lalu kita, terutama para akhwat, ya,
masih dengan hidup dengan gemerlap dunianya. Tapi dulu yang dilakukan oleh Ibunda Sumayyah memeluk agama Islam, sampai-sampai kondisi sedang hamil, ditusukkan tombak ke kemaluannya Sumayyah. Beberapa asar mengatakan nggak langsung ditusukkan kencang ya, tapi beberapa asar mengatakan bahwasanya ditusukkan dengan kondisi pelan-pelan, ya, dengan kondisi yang dengan cara yang pelan-pelan ditusukkan ya. Jadi tombak yang tajam ditusukkan ke kemaluan dengan kondisi sedang hamil, ditusukkan pelan-pelan dengan kondisi dilihat anaknya, dilihat suaminya. Lalu Sumayyah pun merintih kesakitan sampai akhirnya tombak itu menembus ke perutnya. Lalu Sumayyah pun syahid, dan dia adalah dicatat sebagai perempuan yang syahid pertama kali dalam sejarah. Insyaallah. Ini yang kita bisa ambil dari Sumayyah. Lalu hikmah-hikmah yang bisa kita ambil dari pelajaran ini adalah bahwa ternyata kita harus memeluk agama Islam dengan genggaman yang sangat kuat. Bahkan beberapa hadis mengatakan genggamlah agama ini dengan gigi geraham. Ya, walaupun berat memegang agama ini, banyak fitnah di sana, apalagi sekarang sudah masuk fitnah akhir zaman. Kita nggak tahu nih mana Islam yang benar, mana orang munafik, mana orang yang benar. Maka sebaik-baiknya kita memegang agama ini dengan kuat, dengan kokoh, seperti yang dilakukan oleh para sahabat dan para akhwat. Ya, para akhwat seperti inilah sosok Ibunda Sumayyah, perempuan syahid pertama kali. Patut kita contoh bahwa kita nggak mudah baper nih. Ya. Ini kadang-kadang kita sebagai akhwat dikit-dikit udah baper, tapi dulu ya para sahabi ya Sumayyah disiksa sebagian rupa, bahkan diludahi wajahnya Abu Jahal, dia nggak gentar untuk tetap memeluk agama Islam. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.